Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan materi yang membahas tentang penggunaan atau yang membahas tentang formula dan rumus-rumus matematika yang ada di dalam Microsoft Office Excel 2016. Oke, kita lanjut saja. Untuk tabel yang sudah kita buat, sekarang kita akan mengisi hasil dari beberapa rumus-rumus yang akan digunakan dalam tabel ini. Yang pertama adalah untuk rumus jumlah. Rumus jumlah ini akan digunakan untuk menjumlahkan hasil dari keempat data atau nilai dari keempat siswa yang ada di atas ini. Kemudian untuk rata-rata, rata-rata adalah untuk menentukan nilai rata-rata dari keempat siswa ini. Kemudian nilai tertinggi menentukan nilai yang paling tinggi dan nilai terendah itu menentukan nilai terendah dari keempat siswa ini. Kemudian untuk nilai rata-rata ini untuk menentukan nilai rata-rata dari nilai ulangan ke-1, kedua, ketiga dari 4 dari masing-masing siswa. Oke. Untuk menghitung jumlah nilai dari keempat siswa ini, dibutuhkan formula atau rumus fungsi penjumlahan. Yang biasa kita gunakan adalah fungsi sum. Sum bisa kita temukan di sini. Sum. Ya, jadi untuk membuat rumus atau untuk memasukkan rumus dalam sebuah sel itu harus didahului dengan simbol sama dengan. Sum, kemudian buka kurung, L24.2 L27 artinya area atau data yang berada antara sel B24 sampai sel L27 akan dijumlahkan. Jadi bisa kita lihat di sini L24 sampai L27. Selain dengan menggunakan autosum di sini bisa dengan cara mengetik langsung. Ingat, kalau kita mau tulis rumus atau kalau kita mau memasukkan rumus di dalam Microsoft Excel, kita harus dahulukan dengan simbol asing atau sama dengan. Jadi saya tekan sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, saya arahkan kursor pada sel L24, saya blok, kemudian tutup kurung, enter. Oke. Ini hasil penjumlahan dari L24 sampai L27 atau dari Atrila Sapsuha sampai Aldi Aco. Oke, yang berikut di sini bisa kita lakukan sama dengan langkah tadi, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung kita blok, tutup kurung enter, atau bisa juga dengan cara menyalin. Jadi tinggal saya salin ya. Cara menyalinnya itu kan tinggal kita klik gambar kotak yang ada di bagian kanan bawah sebuah sel, klik tahan, kemudian drag. Oke. Itu rumus untuk menjumlahkan. Yang berikut rumus untuk rata-rata. Rata-rata di sini ada dua. Rata-rata untuk nilai per orang dan rata-rata untuk nilai per ulangan blok. Jadi nilai rata-rata adalah bisa kita lihat di sini rumusnya adalah average. Jadi bisa saya ketik manual ya supaya lebih dipahami dalam penulisan rumus sama dengan average tulisannya. Kemudian buka kurung sama saya blok data yang akan kita carikan hasil rata-rata dari L24 sampai L27. Kemudian tutup kurung. Enter. Oke, itu untuk nilai rata-rata. Terus untuk hasil ke sana tinggal kita perbanyak ya atau tinggal kita salin rumusnya. Oke. Kemudian, berikut untuk nilai rata-rata dari setiap siswa. Rumusnya sama dengan average. Buka kurung, kita blok data yang akan kita carikan rata-ratanya. Jadi di sini L24 sampai O24. Jadi L24 sampai O24. Tutup kurung, enter. Iya, nilai rata-rata sudah tampil. Tinggal kita salin.
atau kita perbanyak rumusnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau kita melakukan penyalinan seperti ini, itu bukan hasilnya yang kita salin ya, tapi rumus yang ada di dalam yang kita salin. Jadi misalnya kalau saya klik di sini, itu artinya di sini bukan 81,75 ya, tapi isinya di sini tadi adalah rumus ini, average dalam kurung L24 sampai O24. Nah, rumusnya yang kita salin. Ini juga ya, lihat rumusnya ya, L25 sampai O25 dan seterusnya. Kemudian yang berikut, untuk nilai tertinggi. Nilai tertinggi, rumus nilai tertinggi adalah max. Ingat, max. Jadi saya ketik dulu sama dengan max, maksimum ya. Max, buka kurung. Kemudian saya blok data yang akan saya cari nilai tertingginya. Dalam hal ini L24 sampai L27. Kemudian tutup kurung. Enter. Oke, nilai tertinggi sudah ditampilkan. Jadi nilai tertinggi dari data di atas adalah 85. Kemudian tinggal saya salin rumus untuk yang lainnya. Oke. Iya. Untuk ulangan blok kedua nilai tertingginya adalah 87. Ulangan blok ketiga nilai tertingginya adalah 90. Dan ulangan blok keempat nilai tertingginya adalah 95. Untuk nilai terendah. Nilai terendah kebalikan dari maksimum adalah minimum. Jadi rumusnya adalah sama dengan, jangan lupa untuk penulisan rumus harus didahului dengan simbol sama dengan. Kalau kita lupa mengetik simbol sama dengan, maka apa yang kita masukkan itu dianggap sebagai teks biasa atau angka biasa yang tidak perlu dilakukan perhitungan. Oke, sama dengan min. Buka kurung, kemudian kita blok data yang akan kita cari nilai terendahnya. Dalam hal ini adalah L24 sampai L27 lagi. Saya tutup kurung, enter. Ya, hasilnya adalah 83. Nilai terkecil dari keempat orang ini untuk ulangan blok pertama adalah 83. Kemudian saya salin lagi rumusnya. Oke. Yang berikut 79, 75, 80, dan 81,75 untuk nilai terendah dari rata-rata per siswa. Oke, yang berikut. Manfaat dari penggunaan formula atau fungsi dalam Microsoft Excel adalah mempermudah kita dalam menghitung. Kalau seandainya data yang kita masukkan di sini ada perubahan, maka otomatis hasilnya juga akan ikut berubah secara otomatis. Dan kita tidak perlu melakukan perhitungan ulang. Sebagai contoh, Giok Berbina sudah melakukan perbaikan nilai dan dia mendapat nilai 90 untuk ulangan pertama. Untuk ulangan blok pertama, maka saya ketik 90. Ketika saya tekan enter, maka hasil dari rumus-rumus yang ada di sini dia akan berubah sesuai dengan angka yang dimasukkan. Jadi misalkan saya tekan enter, ya, sudah bisa dilihat perubahannya. Di sini jumlahnya otomatis bertambah. Yang tadinya, saya coba kembalikan ya. Yang tadinya 337, setelah saya masukkan 90, maka dia berubah menjadi 383. Dan nilai tertinggi, dia sudah berpindah ke Giok Berbina dengan nilai tertinggi adalah 90. Oke, jadi itu untuk penjelasan dari rumus fungsi sederhana matematika.